Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang iblis bulan atas nomor 4 Hatengu. Seperti apa kekuatan dan kehebatannya ini? Apakah dia ini katanya paling setia ya di antara iblis bulan lainnya kepada sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan? Benarkah begitu adanya? Dan apakah kekuatannya bisa dibilang overpower banget atau biasa aja gitu? Langsung aja kita tonton di bahasan video kali ini guys. Check it out. Hatengu ini adalah salah satu anggota dari 12 iblis bulan yang memegang posisi sebagai iblis bulan bawah nomor 4 sebelum akhirnya digantikan oleh Nakime. Hatengu ini memiliki tampilan fisik yang lemah, pendek, udah kakek-kakek, disertai dua tanduk yang ada di atas kepalanya. Sorry to say banget gitu ya, mungkin dari semua 12 iblis bulan yang ada di Kimetsu no Yaiba, Hatengu ini memiliki tampilan fisik yang paling aneh dan paling jelek kalau menurut Min pribadi. Ya nomor 2 jeleknya ya setelah Gyoko. Bahkan wajahnya ini sering menunjukkan ekspresi ketakutan dikarenakan wajahnya ini sangat tirus dan terlihat kurus. Kukunya panjang tapi tidak tajam seperti kebanyakan iblis lainnya. Seperti yang kita ketahui, kalau Hatengu ini memiliki banyak bentuk. Namun bentuk utama dari Hatengu yang sesungguhnya adalah seseorang yang pengecut. Hatengu ini mudah takut dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, terlepas dari bukti kejahatannya sebagai manusia dulu. Hatengu masih mempercayai kalau dia ini tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan. Bahkan sejak menjadi iblis pun, tindakan memakan atau menghabisi manusia itu menurutnya bukan tindakan yang salah. Semakin Hatengu merasa terancam, maka bakal muncul juga kepribadiannya yang lain. Hatengu ini memiliki 6 kepribadian di dalam dirinya, dan itu beda-beda gitu ya. Mimin akan bahas ke-6 kepribadian tersebut hanya di channel ini gitu kan. Pertama, Sekido. Ini adalah bentuk kepribadian kemarahan. Klon ini menggambarkan dirinya berada dalam keadaan marah, kesal, serta kebencian. Bahkan terhadap sesama klonnya pun Sekido ini berani untuk menentang klon Hatengu yang lain dan menyerapnya pula. Sekido ini menunjukkan dirinya dan paling dominan saat bertarung melawan pasukan basmi iblis. Jadi bisa dibilang kalau Sekido ini tampaknya menjadi pemimpin di antara klon-klon yang lain. Sekido pula lah yang meneriakkan perintah kepada klon yang lain untuk melawan pasukan basmi iblis. Kedua, Karaku. Klon Hatengu yang paling santai dan rileks di antara yang lain. Bahkan saat bertarung dengan Genya ataupun Tanjiro, Hatengu ini terus-menerus memuji mereka. Malahan dirinya ini menganggap kalau pertarungan itu sama saja dengan permainan. Ditembak sama Genya pun Karaku ini kayak senang dan puas banget. Ini pertama kalinya loh aku terluka lagi. Perilaku dari Karaku ini sempat membuat marah sesama klonnya yang bernama Sekido karena terlalu lama dan lambat dalam pertarungan. 3. Aijetsu. Klon ini menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang benar-benar sedih karena selalu menggambarkan sesuatu sebagai hal yang paling menyedihkan. Dari semua klon emosi, terbukti Aijetsu ini paling tenang dari mereka semua. Aijetsu ini terbukti tenang dalam menganalisis, memikirkan, serta mengetahui kelebihan maupun kekurangan lawan-lawannya. 4. Urogi. Klon Hatengu yang paling periang sama seperti Karaku. Dirinya ini menganggap kalau pertarungan itu tidak lebih dari permainan ataupun sekedar hiburan. Saat bertarung dengan Tanjiro, Tanjiro ini kebingungan untuk menemukan klon asli dari Hatengu. Hal itu membuat Urogi senang dan menganggap seluruh pertarungannya bersama Tanjiro ini adalah hal yang paling menyenangkan. 5. Zoakuten. Bentuk Sekido yang berevolusi setelah dia menyerap klon lainnya. Ya kalau secara kepribadian ya emang sama juga sih, mudah marah, pendendam dan penuh kebencian terhadap musuh-musuhnya. Bahkan menganggap basmi iblis sebagai orang yang jahat karena menindas dirinya yang lemah dan polos. Tidak berhenti di situ saja. Saat melawan Mitsuri, Zoakuten ini terus-menerus menghina Mitsuri padahal kondisinya itu sedang dalam pertarungan yang sangat sengit. Iblis bulan bawah nomor 4 ini sepertinya memiliki rasa kesetiaan yang sangat besar terhadap Muzan.
dari semua klon Hantengu yang ada, terbukti Zoakuten ini paling cerdas. Soalnya dia ini bisa dengan mudah menganalisis kenapa Mitsuri ini selalu selamat dan menghindar dari serangan kuatnya. Dan menemukan sumber dari kekuatan Mitsuri, kalau nyatanya ini Mitsuri ini mempunyai tubuh yang berotot dan beda banget dengan manusia biasa. 6. Urami, klon terakhir Hatengu dalam upaya terakhirnya bertahan hidup. Dirinya ini marah kepada Tanjiro untuk tidak menyakiti dirinya yang lemah dan polos. Klon ini menjadi perwujudan dari kebencian Hatengu karena dirinya ini dianiaya dan dihukum atas kejahatan yang dulunya ini dia ngerasa nggak bersalah. Saat masih menjadi manusia, Hatengu ini sering melakukan berbagai kejahatan, mencuri dari banyak orang, dan menghabisi orang-orang di berbagai kota. Tetapi dirinya ini tetap mengklaim kalau Hatengu ini tidak bersalah dan bukan dia yang melakukan kejahatan ini. Bisa disimpulkan kalau Hatengu ini memiliki masalah kejiwaan ataupun gangguan mental pada dirinya sendiri. Akhirnya Hatengu ini ditangkap kemudian dijatuhi hukuman mati oleh sang hakim. Di sini Hatengu merasa tidak bersalah dan menyimpulkan kalau tangannya lah yang selama ini melakukan kejahatan. Hatengu pun mengancam kepada hakim akan menghabisi tangannya sendiri sebagai gantinya. Saat dipenjara dan menunggu untuk dieksekusi, si Sengklek Kibutsuji Muzan mendatanginya, kemudian menawarkan bantuan lagi nih kepadanya. Muzan memberikan kekuatannya kepada Hatengu untuk mengubahnya menjadi iblis. Setelah Hatengu menjadi iblis, dia ini melarikan diri dari penjara dan menghabisi hakim yang telah memberikan hukuman kepadanya. Dengan nafas yang sekarat, hakim ini mengatakan kepadanya kalau dosa dan tindakannya di masa lalu ini akan membuatnya dihukum di masa depan, tidak peduli apapun yang dia lakukan. Setelah Daki dan Gyutaro ini dikalahkan, Muzan ini mengadakan pertemuan dengan iblis bulan atas lainnya. Muzan mengatakan kalau mereka semua ini tidak berguna. Pada saat itu, Hatengu ini memohon kepada Muzan agar dimaafkan dan dengan cepatnya melaksanakan perintah Muzan untuk menghabisi para pembasmi iblis serta para pilar yang tersisa. Hatengu dan Gyoko ini kemudian diangkut ke lokasi terdekat oleh sang iblis biwa yaitu Nakime. Kita semua akan melihat debut iblis bulan atas nomor 4 Hatengu pada saat Ars Desa Penempa Pedang. Di sana akan ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya gitu ya, seperti Tanjiro, Nezuko, Genya, bahkan sang pilar cinta yaitu Mitsuri Kanroji ikut terlibat dalam pertarungan kali ini. Intinya sih Hatengu ini mempunyai banyak klon ya, sampai 6 klon. Bahkan yang melindungi dirinya dari musuh-musuhnya dan membingungkan juga yang mana sih sebenarnya wujud Hatengu yang asli. Pada akhirnya, Tanjiro ini berhasil mengalahkan klon gabungan Hatengu dengan teknik Hinokami Kagura miliknya. Namun klon gabungan itu bukanlah Hatengu yang asli, melainkan sebagai pengalih perhatian saja. Hatengu yang asli ini sebenarnya sangat kecil dan terus melarikan diri. Tanjiro aja sampai kewalahan dan terpaksa harus meminta bantuan Nezuko, padahal kondisinya ini sebentar lagi matahari terbit. Pada akhirnya, Hatengu ini berhasil dihabisi oleh Tanjiro. Namun kenyataan kalau Nezuko ini berhasil hidup di panas terik matahari harus terbongkar dan terungkap. Sebelum menjadi abu, Hatengu ini memberitahu kepada Muzan kalau Nezuko ini memang bisa bertahan hidup di atas terik sinar matahari. Hal itulah yang menjadi pemicu sebenarnya pertarungan besar antara iblis melawan pasukan basmi iblis. Setelah memegang posisi sebagai iblis bulan atas nomor 4, dapat disimpulkan juga kalau Hatengu ini merupakan 5 iblis terkuat yang ada di Kimetsu no Yaiba, sebelum akhirnya digantikan oleh Nakime sang iblis biwa. Bahkan kalau head to head sama Nakime atau iblis biwa ini masih kuatan Hatengu kalau menurut Mimin pribadi ya, karena si Nakime ini kayak pengganti dan belum disempurnakan juga sih. Setuju nggak dengan pendapat Mimin? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang mari kita bahas kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Hatengu ini. Pertama, supernatural physical prowess. Sebagai iblis bulan atas, kekuatan fisiknya ini telah ditingkatkan lebih kuat lagi karena diberikan kekuatan yang sangat tinggi oleh sang Sengklek Kibutsuji Muzan.
2. Kekijutsu, Emotional Manifestation and Embodiment. Kemampuan utama Han Teng Wu ini adalah bisa membagi dirinya menjadi beberapa klon atau beberapa bagian. Klon-klonnya ini mewujudkan emosi tertentu yang ada pada diri Han Teng Wu. Kita ini bisa mengenalinya lewat pakaian mereka ataupun tato kanji yang ada pada lidah mereka. Mimin gak bakal ngomongin kekuatan klonnya satu persatu ya, karena banyak banget asli ya, dan bakalan panjang juga gitu durasi videonya. So, Mimin akan buatkan videonya terpisah. Kalau kalian setuju itu juga ya, silahkan tulislah di kolom komentar bagusnya gimana. Sekian bahasan video kali ini tentang pembahasan Iblis Bulan Atas nomor 4 Han Teng Wu. Kalau kalian ada masukan ataupun saran tentang bahasan video kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.